Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk bermain-main dengan kode VB6, di mana fungsinya menyerupai fungsi dari Start Windows. Jadi kita bisa memilih aplikasi apa yang biasa kita gunakan untuk ditampilkan di aplikasi seperti ini. Ya, tidak selama-lama, check it out. Oke, langkah pertama kita buka dulu Visual Basic 6. Oke, di tampilan ini saya memilih standar saja. Kenapa standar? Karena dengan memilih standar, maka aplikasi ini akan bersifat portable. Artinya tanpa perlu diinstal. Oke, saya open. Selanjutnya saya akan berencana memposisikan di sini, di sudut kanan atas seperti ini. Nah, kalau sekarang kan misalnya dijalankan, dia akan bukan berada di sebelah sini ya. Jadi kita akan mengatur posisinya dulu. Caranya klik 2 kali di dalam formnya. Nah, jadi ini masuk ke fungsi form load. Yang pertama kita akan memposisikan formnya ke atas. Ketik mi titik top. Top ini berarti atas ya, sama dengan 0. Coba kita jalankan. Nah, sekarang dia posisinya paling atas. Setiap kali dijalankan dia akan berada paling atas. Selanjutnya kita akan memposisikan di sudut kiri, sudut kanan. Caranya mi titik. Nah, ini kiri, kita kasih fungsi left sama dengan, ini saya contohkan 2000, kita lihat. Nah, posisinya di sini 2000. Kalau 20.000, oh, tidak kelihatan. Jadi kalau 5.000, 5.000, nah, di hampir tengah. Nah, jadi bagaimana caranya untuk ke sini ya, ke sudut ini? Caranya mi titik left sama dengan screen titik width. Jadi dia mengikuti tampilan layar, lebar tampilan layar. Width ini lebar ya. Jadi lebarnya layar dikurangi mi titik width. Jadi lebarnya layar dikurangi lebarnya form ini sendiri. Jadi dia mengikuti. Nah, misalnya saya jalankan di sini. Terus misalnya saya perlebar lagi formnya. Nah, tetap dia ke arah sini. Pas-pas ya. Jadi untuk menambah variasinya, saya memberi gambar di background formnya. Jadi saya cari di properties di sini itu picture. Nah, ini browse, saya sudah menyiapkan gambar di ini ya. Open. Nah,
Saya sudah menyiapkan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau dijalankan ini masih bisa di resize atau dirubah ukuran. Jadi saya akan mematikan fungsi merubah ukuran dari sini. Jadi border stylenya ini diganti fixed single. Nah, jadi dia tidak akan berubah lagi size-nya. Nah, segini. Kemudian formnya saya hapus saja ini nama ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan memberi fungsi tanggal dengan jam. Saya akan mengambil ini label. Nah, kemudian saya akan memberi warna di backgroundnya warna merah. Kemudian warna tulisannya cari yang enaknya, mungkin kuning atau apa ya, coba putih. Selanjutnya memposisikan tulisannya di tengah, jadi alignment di center. Selanjutnya saya rubah font, kasih tebal. Oke. Dan saya akan memperpanjang seperti ini. Oke. Ini saya gunakan untuk jam atau tanggal ya. Jadi ini saya tanggal, saya buat lagi, saya copy saja, paste no. Nah, ini untuk jam. Jadi kita akan menjadikan ini sebagai petunjuk waktu. Nah, sekarang kan kalau dijalankan akan terlihat tidak akan berubah, maksudnya namanya tetap label 1. Jadi saya akan memberi fungsi timer. Nah, ini timer, tarik sini, paste, nah, untuk propertiesnya saya di interval saya ganti 500. Lalu saya akan memberi fungsi di label 1. Ini label 1, ini label 2. Jadi saya klik 2 kali di timernya, lalu ketik label 1 titik caption. Jadi caption atau tulisannya label 1 ini akan berubah-ubah. Jadi label 1 kasih date atau tanggal ya. Lalu label 2 titik caption sama dengan time atau waktu. Nah, selanjutnya coba kita jalankan apa yang terjadi. Nah, sekarang kedua label ini menunjukkan jam dan tanggal hari ini. Tanggal 15 bulan 9 2020, jam 14 atau jam 2 siang lewat 8 menit. Nah, selanjutnya saya akan memberi fungsi untuk memanggil aplikasi. Nah, biasanya yang sering digunakan itu Microsoft Word, Excel, atau PowerPoint. Jadi untuk Word, Excel, PowerPoint saya akan masukkan paling atas.
Nah, ini terserah kita mau pakai apa, tapi di sini saya menggunakan komen saja. Nah, kayak gini. Komennya saya ganti, captionnya saya ganti MS Word. Nah, selanjutnya saya klik 2 kali. Jadi eventnya itu pada saat diklik. Nah, bagaimana cara masukkan kodenya? Kita gunakan fungsi cancel. Jadi tulisannya CAL cell, lalu dalam kurung. Nah, sekarang kita cari pathnya untuk Microsoft Office. Jadi cari di komputer, di C, program file, cari Microsoft Office. Microsoft Office, lalu Office 15. Saya gunakan sekarang ini Office 2013. Jadi dia ada di folder Office 15. Selanjutnya saya cari WinWord. WinWord ini ya. Jadi saya copy ini di atas alamatnya ya, copy. Nah, lalu saya ketik dalam kurung tanda kutip, saya paste yang tadi, lalu backslash lagi, copy ini WinWord exe, copy, paste, lalu balas kutip, terus koma, VB normal fokus, balas kurung. Nah, selanjutnya kita coba jalankan. Nah, jadinya seperti ini ya. Klik. Nah, inilah maksud saya yang tadi ya, untuk pengganti star. Walaupun kita tidak meniru tampilan star, tapi fungsinya yang ditiru. Selanjutnya kita memanggil lagi untuk Excel. Copy saja. Jadi ini MS Excel. Lalu paste lagi MS PowerPoint. Untuk kodenya sama saja, cuma satu baris. Jadi saya copy saja, copy, klik 2 kali di Excel, paste. Nah, di sini yang hanya dirubah di WinWord-nya jadi Excel exe. Kemudian di PowerPoint sama paste. Di WinWord-nya saya ganti Power PNT. Ini bisa dilihat di folder Office tadi di sini. Excel. Ini Excel exe, kemudian PowerPoint-nya Power PNT exe. Jadi bisa kita jalankan. Coba Excel. Nah, kayak gini ya. PowerPoint. Nah, oke, berjalan ya. Nah, selanjutnya yang sering saya gunakan yaitu Photoshop. Jadi ini saya copy, paste. Saya agak turun ke bawah sedikit. Lalu
Saya ganti captionnya jadi Adobe Photoshop. Oke. Nah, di sini saya ada link untuk Photoshop atau apa namanya? Shortcut. Jadi saya bisa ambil langsung dari sini. Klik kanan. Start. Klik kanan Photoshop, Properties. Nah, ini sudah ada langsung targetnya. Tinggal di copy saja. Lalu saya klik 2 kali Adobe Photoshop. Lalu saya isikan lagi kode cal shell dalam kurung paste, karena sudah copy ya, sudah ada juga tanda kutipnya. Lalu koma VB normal fokus balas kurung. Nah, selanjutnya pemutar musik saya pakai AIMP. Ini ya AIMP. Klik kanan Properties, copy lagi di targetnya. Saya copy dulu komennya atau tombolnya. Lalu captionnya saya rubah AIMP3. Lalu saya copy lagi targetnya AIMP, copy di sini. Lalu klik 2 kali cal shell dalam kurung paste, Ctrl V ya, koma VB normal fokus balas kurung. Nah, selanjutnya saya sering menggunakan Google Chrome. Copy lagi ini, paste, Google Chrome. Nah, saya ambil lagi target dari Google Chrome, klik kanan Properties. Nah, ini ada targetnya, copy lagi, klik 2 kali cal shell balas dalam kurung, Ctrl V, koma VB normal fokus. Nah, apalagi saya coba cek lagi apa yang sering saya gunakan. Mungkin aplikasi burning. Nah, saya di sini copy dulu ya, pakai Asampo burning. Selanjutnya saya ambil lagi mana tadi ya? Nah, ini saya ambil lagi target dari shortcut Asampo burning, copy, masuk lagi, klik 2 kali cal shell dalam kurung, Ctrl V, koma VB normal fokus. Oke, selanjutnya saya cari lagi apa yang sering saya gunakan. PowerPoint game. Picasa, Smada, Phone Locker. Oke, saya pikir
Oh ya, saya tambah kamus saja. Kamus ini. Klik 2 kali, properties. Sorry. Saya harus buatkan dulu lagi untuk tombolnya. Paste, lalu pilih no. Ini kamus. Lalu ini saya copy, klik 2 kali, cell Ctrl V, koma dulu. Ini harus ada tanda kutip, koma, VB normal fokus balas kurung. Oke, saya pikir itu dulu yang saya kasih masuk. Oke, supaya lebih menarik, warnanya bisa kita rubah. Kita blok semua. Kita ganti stylenya, di sini style pakai grafik. Lalu back colornya kita pilih warna sesuai keinginan ya. Nah, kayak gini. Oke, itu saja dulu yang saya gunakan. Lalu di bawah kan masih ada ruang kosong. Saya akan menambahkan foto atau gambar. Caranya ambil image, baru dipasang di sini. Nah, di stretch ini kita true, lalu picture-nya kita pilih. Nah, saya gunakan logo. Nah, ini saya resize sesuai kebutuhan. Oke, kayak gitu. Lalu untuk memberi sentuhan akhir, saya akan memberi shapes di bawah. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini di propertiesnya kita ganti fill style dari transparan menjadi solid. Nah, ini kan sudah hitam. Oke, kita perpanjang. Nah, kayak gini. Lalu kita beri label di sini. Lalu diketikkan di captionnya create by portable.com. Nah, perpanjang. Lalu di back style-nya ganti transparan. For color-nya kita ganti warna kuning. Nah, kayak gini ya. Oke, saya tambahkan lagi 2020 untuk di captionnya. Jadi create by portable.com 2020. Nah, coba kita jalankan. Nah, seperti ini. Coba saya pilih kamus. Jalan ya. Ini misalnya tidak dapat filenya, pasti akan error. Kayak gini. Oke. Selanjutnya saya simpan dulu project ini untuk bisa dilanjutkan kapan-kapan. Jadi file, save project. Saya simpan di data D. Saya buatkan folder baru. Kasih nama fungsi start. Oke, save lagi. Nah, selanjutnya saya akan buat
atau meng-create aplikasi ini. Caranya file, make project exe. Nah, kita ganti namanya start. Oke. Nah, sekarang aplikasi ini bisa di close. Yes. Nah, ini di data D fungsi start. Di sini ada aplikasi yang namanya start exe. Kita jalankan saja. Nah, ini dia. Jadi dari aplikasi yang barusan kita bikin. Nah, untuk kreasi-kreasi yang bisa kita pakai banyak sekali. Entah komennya yang kita ganti atau style-style yang apa yang ada di pikiran Anda bisa kita gunakan di sini. Jadi poinnya di sini untuk memanggil aplikasi secara cepat, atau kita boleh katakan menggunakan fungsi start. Jadi startnya seperti ini. Kita harus cari satu persatu di sekian banyak aplikasi. Sedangkan di sini kita sudah bisa kategorikan yang mana aplikasi yang sering kita gunakan. Oke, sekian dari saya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk permainan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.